Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini ada sebuah kisah yang ditulis oleh akun Twitter yang bernama @cerita_arwah. Dan untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini yaitu sebuah kisah yang berjudul Kue Kiriman Pembawa Petaka. Sebelum kita masuk ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita baru dari channel ini. Dan bagi teman-teman yang ingin membaca langsung ceritanya, nanti silakan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita simak berikut ini. Di tahun 2002 saat itu keadaan finansial papa dan mama sedang lumayan membaik. Bahkan mereka baru aja pindahan ke rumah baru. Untuk menunjang keperluan elektronik dan beberapa furnitur di dalamnya, mama dan papa sudah punya langganan yaitu sebut saja Koasai. Sebenarnya baik papa dan mama mengenal dan berlangganan dengan Koasai ini sudah cukup lama. Selain karena toko elektroniknya yang lengkap, murah, Koasai pun menyediakan jasa servis elektronik dengan harga miring. Serta ia pun memiliki toko furnitur tepat di sebelah toko elektronik miliknya. Suatu ketika, saat mesin cuci yang belum lama dibeli dari Koasai, mungkin baru sekitar 9 atau 10 bulan dibeli, secara tiba-tiba macet dan berbunyi berisik dari dalam mesinnya. Papa kemudian memutuskan untuk bawa mesin cuci itu untuk diservis di tempatnya Koasai. Begitu papa memarkirkan mobil, dari kejauhan dua ruko milik Koasai ini dalam keadaan tutup, dan di depan toko miliknya ada tertulis dijual. Papa pun segera menghubungi Koasai untuk menanyakan di mana ia berada kini. Oh, saya sekarang sudah pindah kok. Kalau mau datang ke sini saja. Ke toko saya yang baru, alamatnya masih di daerah Tangerang juga. Nanti untuk lengkapnya saya kasih alamatnya via SMS ya kok, jawab Koasai singkat. Tidak lama masuk sebuah SMS alamat yang dimaksud, dan papa segera menuju ke lokasi tersebut. Begitu sampai, papa agak sedikit tidak percaya melihat toko milik Koasai kini jauh lebih kecil dan hanya memiliki satu toko saja. Mengingat sebelumnya Koasai mempunyai dua toko bersebelahan yang luas. Sini Ko Edi. Dari dalam tidak lama keluar Koasai sambil melambaikan tangan. Seketika memecah keraguan papa. Papa langsung menghampiri Koasai dan mengutarakan maksudnya untuk menservis mesin cuci yang hampir 1 tahun papa dan mama beli. Baik kalau begitu, mesin cuci ini ditinggal dulu ya Ko Edi. Kalau sudah jadi, biar saya yang kirim saja ke rumahnya Ko Edi, ungkap Koasai. Sebelum pulang, papa sempat berbasa-basi menanyakan kepindahan toko Koasai dari tempat sebelumnya. Oh itu, gimana ya ceritanya? Pokoknya panjang deh. Lagi pula nggak enak kalau cerita di sini. Nanti saya ceritain aja pas saya anterin mesin cuci di rumahnya Ko Edi, ungkap Koasai sambil satu tangannya menggaruk kepalanya agak kebingungan. Singkat cerita, sekitar 4 hari kemudian Koasai menelpon ke rumah untuk mengantarkan mesin cuci yang sudah diperbaiki. Saat sore hari, sekitar pukul 19.30 malam, Koasai benar-benar datang ke rumah dengan 2 orang karyawannya sambil mengembalikan mesin cuci yang sudah diperbaiki. Setelah dicoba kembali mesin cuci tersebut oleh mama, namun tidak ada kendala, papa segera mengeluarkan uang untuk membayar jasa servis. Sesaat sebelum pulang, mama kembali menanyakan kepada Koasai. Kok, kata suami saya, sekarang sudah pindah ya tokonya? Masih jualan furnitur lagi nggak Koasai? Karena mungkin saya perlu meja rias untuk di kamar tamu, tanya mama penasaran. Oh, udah nggak lagi kak. Saya sekarang udah nggak main furnitur, udah kapok. Oh iya, saya juga lupa mau kasih tahu kenapa saya pindah kak. Jadi begini ceritanya. Ini semua berawal dari petaka sekotak kue pasar yang dikirimkan ke rumah saya, ucap Koasai mencoba mengingat kembali peristiwa itu.
Ko Asai dan Cik Christine adalah pasangan suami istri yang bisa dibilang sangat diberkahi. Awalnya Ko Asai muda adalah seorang teknisi elektronik biasa. Karena pendapatannya yang mulai banyak, ia mulai memutuskan untuk mengepakkan sayap bisnisnya untuk membuka toko elektronik sendiri. Dari mulai situlah, kehidupan Ko Asai mulai melimpah. Ia pun bisa memiliki rumah besar dan beberapa properti lain di kawasan Tangerang. Dalam kelimpahan itu, Ko Asai memutuskan untuk membeli satu ruko lagi di sebelahnya yang rencananya akan dipakai Cik Christine, istrinya, berniaga furnitur. Rupanya bisnis yang telah lama dirintis oleh Ko Asai tidak sepenuhnya berjalan mulus. Adapun banyak gangguan dari hal-hal yang di luar nalar. Dari mulai tokonya itu dikirimkan sekantong plastik berisi bunga setaman yang membusuk di pagi hari, sekantong nasi basi, seringkali didatangi orang gila yang entah dari mana datangnya, dan yang mungkin tidak disadari Ko Asai adalah ceceran tanah kuburan. Semua itu membuat dampak negatif bagi usahanya. Perlahan-lahan pendapatan harian Ko Asai semakin menurun, dan juga karyawan tokonya banyak yang tidak bertahan lama. Menurut beberapa karyawannya, mereka mengeluh sakit yang tidak wajar ketika berada di dalam toko. Rasanya kepalanya pusing dan dadanya sesak, tapi kalau di luar toko bisa sembuh sendiri. Terang Ko Asai menirukan ucapan mantan karyawannya dulu. Ko Asai yang tidak percaya hal-hal ganjil seperti itu, awalnya hanya bersikap acuh dan memilih fokus untuk terus bertahan di antara terpaan badai yang sedang melanda usahanya itu. Hasil baiknya, dengan doa sesuai keyakinan Ko Asai serta kerja kerasnya dan ketekunannya, perlahan-lahan ia berhasil keluar dari segala macam ilmu hitam yang membelenggunya. Namun rupanya, Ko Asai tidak bisa bernafas lega, karena di tahun 2001 atau 2002, terpaan badai baru mulai mengguncang usahanya lagi. Di akhir tahun 2001, salah satu karyawan Ko Asai yang sebut saja namanya Ismet, saat sedang menyapu di bagian depan toko bosnya, ia dikagetkan dengan benda kecil jatuh tepat di atas kepalanya. Sontak Ismet melihat apa yang baru saja menimpa kepalanya itu. Rupanya, sebuah gulungan kecil kain putih lusuh, yang setelah diamati, benda itu berbentuk pocong berukuran kecil. Ismet yang panik langsung berteriak dan memanggil rekannya yang lain untuk menyaksikan apa yang baru saja ia lihat. "Ini santet, hati-hati, ini santet," ujar Pak Budi dengan agak berteriak. Ko Asai pun perlahan mendekati dan segera membuka gulungan yang berbentuk pocong berukuran kecil itu. Gulungan rambut, sebuah gigi, dan bunga-bunga busuk dibungkus kertas bertuliskan raja, yang lalu terakhir dibungkus kain kafan, ucap Pak Budi yang turut menyaksikan isi dari benda misterius itu. Dengan tangan gemetar, Ko Asai sendirilah yang membakar gulungan pocong tersebut. Tepat berselang 1 minggu kemudian, rumah Ko Asai didatangi orang yang tidak dikenal saat siang hari. Kebetulan yang membuka pintu rumahnya adalah Mas Minto, si tukang kebun. "Mas, ini titipan makanan untuk keluarga Pak Asai ya," ucap lelaki misterius yang saat datang menggunakan jaket kulit, topi, kacamata hitam. Saat Mas Minto mau bertanya siapa nama pengirimnya, lelaki itu dengan cepat pergi menggunakan sepeda motornya menjauh dari rumah Ko Asai. Mas Minto lalu menyimpan kue tersebut di atas meja makan. Beruntunglah, anak-anak dari Ko Asai yang berusia 10 tahun dan 8 tahun saat itu sepulang sekolah mereka pulang ke toko orang tua mereka, hanya menyisakan anak yang paling kecil berusia 5 tahun di rumah tersebut yang diasuh oleh Mbak Prita, baby sister. Saat sore hari, setibanya keluarga Ko Asai pulang dari toko, Mas Minto lalu menyerahkan bungkusan kue yang siang tadi dikirim oleh lelaki misterius yang ditafsir usianya sudah parubaya. Bak seperti mendapatkan sebuah firasat buruk. Secara tiba-tiba Ko Asai mengingat dengan jelas gulungan pocong yang menimpa kepala Ismet seminggu silam. Hatinya berdegup cepat begitu menerima bungkusan makanan itu dari tangan Mas Minto, dan telinganya seperti ada yang membisikkan untuk tidak memakannya. "Mas, makanannya saya nggak mau makan, apalagi dari orang yang nggak dikenal. Buang saja lah Mas," ucap Ko Asai. "Loh Pak, sayang kalau dibuang. Kelihatannya kuenya enak loh Pak." "Kalau boleh, saya makan aja ya Pak kuenya," jawab Mas Minto.
Asai yang sudah lelah hanya mengangguk saja. Padahal sebenarnya ia juga tidak ingin tukang kebunnya itu memakan makanan yang dititipkan oleh orang misterius. Dengan lahap Mas Minto memakan kue tersebut dan membagi sedikit dengan Mbak Prita si baby sister karena penasaran ingin mencicipi kudapan itu juga. Lusa harinya, ada yang aneh dari gelagat Mbak Prita serta Mas Minto. Mas Minto mengeluhkan tubuhnya gatal-gatal, sehingga saat sedang bekerja, ia selalu saja menggaruk-garuk tubuhnya sampai menyebabkan beberapa luka. Sedangkan Mbak Prita menjelang maghrib pasti tatapannya kosong dan berkelakuan aneh, yaitu berbicara sendiri dengan yang dia sebut si Mbah, menggunakan bahasa Jawa, apalagi saat tengah malam. Anak bungsu Asai pun seringkali menangis dan tidak mau diasuh oleh Mbak Prita lagi, karena ia mengaku jika wajah Mbak Prita berubah-ubah seperti hantu. Waktu berlalu selama berhari-hari dengan keadaan dua ART-nya yang berperangai tidak biasa. Asai sempat memanggil Pak Budi, salah satu asisten teknisi yang bekerja di toko. Menurut Asai sendiri, Pak Budi ini bisa melihat hal-hal gaib. Hanya sebatas melihat aja ya. Asai ingin memastikan apakah ini sebuah teror gangguan gaib yang kini sudah mulai berpindah ke rumah pribadinya. Sebaiknya pindah. Jangan di sini lagi. Tokonya juga pindah aja kalau mau selamat, ucap Pak Budi dari luar rumah Asai. Pak Budi enggan menginjakan kakinya masuk ke dalam rumah sang bos karena dari luar saja ia melihat ada sesosok siluman ular besar yang tubuhnya melilit ke seluruh bagian rumah Asai. Namun kepala ular itu sosoknya nenek-nenek berambut panjang memakai mahkota. Maaf deh kok, saya nggak berani masuk. Dari sini saja saya sudah dilarang untuk masuk. Kalau enggak, nanti saya celaka. Mending Asai cari paranormal saja yang bisa mengatasi masalah ini, ucap Pak Budi agak gemeteran. Secara kasat mata mana mungkin ada sesosok ular berkepala nenek-nenek yang terlihat. Jadi Asai kembali meragu dengan ungkapan Pak Budi yang seolah seperti mengada-ngada. Seiring berjalannya waktu, klimak dari permasalahan Mbak Prita. Di tengah malam, Mbak Prita yang tertidur di kamarnya mengaku jika ia mendengar suara majikan perempuannya memanggil-manggil namanya 3 kali. Namun saat Mbak Prita masih dalam keadaan mengantuk, ia merasakan tubuhnya seperti tertindih sesuatu dari atas yang membuat ia tidak ingat apa-apa lagi. Saat Mbak Prita tidak ingat itulah dirinya menembangkan sinden Jawa sambil tubuhnya meliuk-liuk seperti menari. Suara dari Mbak Prita membuat seisi rumah terbangun saat itu. Mereka panik karena kini Mbak Prita sudah benar-benar kesurupan. Asai yang panik pun langsung meminta Mas Minto si tukang kebun yang juga tinggal di rumah Asai untuk segera mencarikan ustadz atau apapun itu yang bisa menyadarkan Mbak Prita. Pada keesokan harinya dalam keadaan yang sudah sadar, Mbak Prita meminta pulang kampung ke rumahnya. Ia yang sudah cukup lama ikut bekerja dengan keluarga Asai mengaku jika akhir-akhir ini ia seringkali seperti didatangi almarhum simbahnya dulu yang sudah meninggal. Tidak hanya itu, Mbak Prita pun mengaku jika akhir-akhir ini ia seringkali diganggu oleh makhluk halus yang terkadang membuat ia sampai tidak sadarkan diri. Tidak mau membuat kegaduhan di rumah itu lagi, akhirnya Mbak Prita mengalah untuk berhenti bekerja. Di sisi lain, berselang 1 bulan dari kepulangan Mbak Prita ke kampung, Mas Minto keadaan fisiknya semakin memprihatinkan. Ia sudah berulang kali dibawa ke dokter, namun gatal-gatal di hampir sekujur tubuhnya masih tetap tidak menghilang. Lambat laun, kulit Mas Minto dipenuhi seperti bentolan yang berisi cairan putih, dan jika pecah, muncul bau amis menyengat. Mas Minto yang awalnya ragu-ragu, bahkan tidak ada niatan untuk berhenti bekerja, karena ia akan melangsungkan pernikahan 4 bulan mendatang. Ia sudah menyerah dengan mimpinya untuk bersanding di pelaminan. Dengan berurai air mata, Mas Minto pamit pulang karena ingin berobat di kampung saja. Dan otomatis pernikahan yang sudah di depan mata harus ditunda karena Mas Minto akan menggunakan tabungan untuk menikahnya dipakai berobat terlebih dahulu. Karena kasihan, sebelum pulang Asai sempat memberikan obat-obatan dari dokter untuk Mas Minto, dan juga Mas Minto diberikan upah pesangon sama seperti kepada Mbak Prita dahulu. Asai pun berpesan kepada Mas Minto, "Mas, cepat sehat kembali ya. Kalau sudah sehat,
pintu rumah saya selalu terbuka buat Mas Minto. Mas boleh kok kerja di sini lagi, ucap Koasai menyemangati mantan karyawannya itu. Sepeninggal kedua ART yang sudah pulang kampung, rumah Koasai diisi oleh 2 ART baru yang kini sama-sama perempuan, Mbak Hera dan Mbak Mutia. Kedua ART Koasai nampaknya betah dengan majikan barunya ini. Baik Koasai dan Cik Christine memanglah orang dengan kepribadian yang baik dan tidak suka memarahi ART. Akan tetapi, baru saja selama beberapa bulan Koasai tidak lagi mengalami hal aneh. Rumahnya kini didatangi oleh seorang perempuan muda yang berambut gimbal, berpakaian compang-camping, benar-benar menyerupai, mohon maaf, orang gila. Ketika Mbak Hera membuka pintu, ia langsung ketakutan karena ia menyangka jika orang itu adalah orang gila yang kebetulan lewat. Si perempuan itu memaksa untuk bertemu dengan Koasai. "Saya mau bertemu Pak Asai, dia majikan saya," ucapnya berteriak. Mbak Hera segera masuk ke dalam memanggil Koasai dan Cik Christine dengan panik. Awalnya ketika Koasai beserta istrinya keluar rumah dan mengintip dari balik pagar, mereka saling beradu pandang dan bertanya siapa perempuan gila yang mendatangi rumahnya pagi hari. Mereka tidak menyadari jika itu adalah Mbak Prita karena penampilannya saat ini. Namun yang membuat Cik Christine menyadari jika perempuan itu adalah Mbak Prita adalah baju yang dikenakan oleh Mbak Prita. Kebetulan adalah baju yang pernah dibelikan oleh Cik Christine saat dulu bekerja dengannya. "Pak, itu Prita, Pak. Mama ingat betul baju itu, baju yang dulu Mama kasih buat Prita," ucap Cik Christine. Segera Cik Christine dan Koasai menemui Prita dengan keadaan yang memprihatinkan. Begitu dihampiri, Mbak Prita hanya menangis dan mengucapkan tolong pada sang majikan. Karena kebaikan hati Koasai dan Cik Christine, Mbak Prita dengan tangan terbuka diperbolehkan masuk ke dalam rumah mantan majikannya itu. Cik Christine segera membelikan Mbak Prita 1 setel pakaian layak dan menyuruh Mbak Prita untuk membersihkan diri. Seusai Mbak Prita bersih-bersih diri, ia lalu dipanggil oleh Koasai serta Cik Christine. Koasai dan istrinya menanyakan mengapa kini penampilan Mbak Prita seperti orang gila yang tidak terurus. Saat itu Mbak Prita hanya menunduk dan tidak banyak berbicara. Ia hanya mengungkapkan jika dirinya sedang dalam masalah besar yang selalu menghantuinya. Ada banyak suara-suara di telinga Mbak Prita yang menyuruh Mbak Prita untuk berbuat di luar nalar, seperti memakan sampah kotoran, bertelanjang di tengah jalan, sampai dengan ia mengaku berjumpa dengan orang-orang yang sudah meninggal. Ia tidak tahan dengan suara-suara itu semenjak berada di rumah Koasai. Oleh karena itu, Mbak Prita meminta tolong majikannya itu bertanggung jawab menyembuhkan Mbak Prita agar sehat sedia kala. Sudah, sebaiknya kamu istirahat dulu. Kamu ini kayak banyak ngawang-ngawang, ngomongnya seperti orang kurang waras, ucap Koasai mengakhiri pembicaraan. Cik Christine yang masih khawatir dengan adanya Mbak Prita di rumah, saat itu memilih untuk di rumah saja dan tidak jadi pergi ke toko. Cik Christine pun mencari nomor telepon yang bisa dihubungi dari keluarga Mbak Prita, sekedar ingin memberitahukan keadaan serta meminta keluarga perwakilan Mbak Prita menjemput di rumah Cik Christine. "Ya Allah, Bu, kok bisa Prita sampai di sana? Padahal Prita ini sudah dalam pasungan," ucap paman dari Mbak Prita. Sang paman menjelaskan jika sepulang dari bekerja di kota, rumah Koasai, Mbak Prita sifatnya semakin aneh. Ia menjadi pemurung, pemarah, sering berbicara sendiri, dan sering seperti orang kesurupan. Sudah dibawa ke beberapa orang pintar, namun ada beberapa pengakuan berbeda dari mereka. Dari mulai Prita terkena guna-guna lelaki yang pernah ditolak cintanya, terkena tumbal majikan, sampai dengan Prita terkena salah sasaran santet yang dituju kepada majikannya. Dari semua pengakuan sang paman, poin terakhir yaitu Prita terkena salah sasaran santetlah yang masuk di akal. Seketika Cik Christine merasa tercekat tenggorokannya. Ia tidak bisa berkata-kata lagi, mengingat bagaimana saat suaminya dikerjai oleh guna-guna ilmu hitam oleh orang yang sirik kepada usaha Koasai. Setelah percakapan usai, sang paman berjanji akan menjemputnya sore hari ini, dan mungkin esok hari sudah sampai di Tangerang. Cik Christine mulai agak tenang mendengar hal itu. Namun saat malam hari,
ia kembali dikejutkan oleh suara ART. Mbak Hera serta Mbak Mutia yang berteriak karena seperti ada bayangan hitam besar yang masuk ke dalam kamar. Di saat yang bersamaan itulah, rupanya Mbak Prita yang tidur satu kamar dengan mereka sudah menghilang. Seisi rumah menjadi gempar antara takut dan juga muncul tanda tanya besar kemana perginya Mbak Prita secara misterius. Begitu sang paman Mbak Prita sampai, Cik Christine, Ko Asai dan 2 ART mereka memberi kesaksian jika memang benar ada Prita. Kemudian di tengah malam, tiba-tiba Prita menghilang. Anehnya, sang paman tidak begitu terkejut kali ini. Alasan mengapa di kampung Mbak Prita dipasung akibat dirinya seringkali menghilang dan kemudian ditemukan sedang berjalan-jalan telanjang atau sedang tidur di emperan toko. Karena tidak memiliki uang untuk membawa Prita ke rumah sakit jiwa, dari pihak keluarga sepakat hanya memasung Prita di rumah. Sang paman pun pulang dengan tangan hampa tanpa bisa membawa Prita kembali. Sebelum sang paman pulang, Ko Asai dan Cik Christine berulang kali meminta maaf kepada pihak keluarga dari Mbak Prita. Mungkin mengapa saat ini Prita menjadi kurang waras adalah akibat dari salah sasaran santet yang ditunjukkan untuk keluarga Ko Asai. Namun, yang namanya hal tidak kasat mata jika dibawa ke ranah hukum pun tidak ada hukum pidana maupun hukum perdata karena tidak ada bukti konkret. Sang paman tidak bisa menuntut banyak dan masalah ini hanya bisa diselesaikan secara kekeluargaan dengan Ko Asai. Setelah satu masalah selesai, muncul masalah baru yaitu Mas Minto. Tidak berselang lama dari kejadian misterius Mbak Prita, rumah Ko Asai mendapatkan telepon penting yang ingin berbicara langsung dengan Ko Asai. Saat sepulang dari toko, telepon rumahnya kembali berbunyi dan si penelpon meminta untuk berbicara dengan Ko Asai. Dari seberang sana, rupanya orang yang sedang berbicara dengan Ko Asai adalah Pak Muzakir atau ayah dari Pak Minto yang baru memperkenalkan diri. Isi dari percakapan itu adalah dengan segala kerendahan hati, Pak Muzakir meminta bantuan keuangan untuk biaya pengobatan Minto. Didiagnosis Mas Minto terkena kanker kulit dan sudah dibawa berobat kemanapun, hasilnya masih nihil. Tanpa banyak basa-basi, Ko Asai segera mengirim sejumlah uang ke kampung Mas Minto. Namun sayangnya, hanya berselang tidak sampai 1 minggu, Mas Minto menghembuskan nafas terakhirnya. Hari-hari Ko Asai kini dipenuhi rasa kecemasan akibat 2 mantan ART-nya yang menjadi salah sasaran santet. Akibatnya Ko Asai sering tidak fokus berniaga. Toko yang mulanya ramai perlahan mulai sepi dan banyak ditinggalkan. Anak Ko Asai pun seringkali sakit-sakitan tanpa memiliki jeda. Satu persatu karyawan Ko Asai juga memilih resign dengan berbagai macam alasan. Hanya menyisakan Pak Budi dan Ismet saja. Saat Ko Asai menyadari kali ini terpaan badainya terlalu besar, ia kembali bertukar pikiran dengan Pak Budi. Kan dari awal sudah saya bilangin kok, tempatmu ini sudah penuh dengan segala macam hawa negatif. Ada yang sengaja ditanam, ada yang sengaja dikirim, sampai ada yang membuat supaya keluarga Ko Asai celaka, ucap Pak Budi. Pak Budi menambahkan jika ia pernah mendatangkan orang pintar ke toko tanpa sepengetahuan Ko Asai. Menurut pengakuan sang paranormal, beberapa toko dari toko milik Ko Asai ada pesaing yang merasa sakit hati. Awalnya si pesaing yang terlebih dahulu berniaga atau berbisnis furnitur, namun dengan adanya Ko Asai yang ikut membeli satu toko untuk berbisnis furnitur, omset si pesaing menjadi terjun bebas karena furnitur yang dijual oleh Ko Asai harganya jauh lebih murah daripada di tokonya. Untuk membuktikan apa yang diucapkan oleh si paranormal yang didatangkan oleh Pak Budi, Ko Asai diam-diam berjalan di sekitar toko miliknya untuk mencari pesaing yang dimaksud. Rupanya benar, di sekitar toko milik Ko Asai ada satu toko furnitur kecil yang terlihat sepi. Di sana pun ada si pemilik toko yang berusia parubaya. Seketika Ko Asai mengingat pengakuan dari almarhum Minto yang menyebutkan ciri-ciri orang yang pernah menitipkan kue petaka beberapa waktu silam. Setelah berdiskusi dengan istrinya mengenai beberapa temuannya perihal pesaing bisnis di sekitar toko Ko Asai, sang istri sepakat untuk menutup saja tokonya dan menjual rumah mewah mereka.
Mereka beranggapan cukup 2 orang korban saja dan tidak ingin menambah korban akibat persaingan yang tidak sehat. Sebelum pindah ke toko lain, Cik Christine berpesan kepada suaminya lebih baik membeli toko kecil-kecil saja supaya tidak terlalu mencolok dan menghindarkan rasa sirik bagi orang-orang sekitar. Sekepindahan Koasai dan Cik Christine saat ini, anak-anak mereka sudah tidak lagi sakit-sakitan dan hidup mereka merasa jauh lebih damai. Terpaan hidup besar ini membuat Koasai dan istrinya sadar betapa mengerikannya ilmu hitam dan berhati-hati dengan orang sekitar. Ada pepatah yang berkata, rambut boleh sama hitam, namun hati orang siapa yang tahu. Pepatah itu yang kini selalu menjadikan baik Koasai serta istrinya lebih peka terhadap lingkungannya. Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Semoga apa yang sudah saya sampaikan dalam kisah ini dapat dijadikan pelajaran untuk kita semua. Dan bagi teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor selanjutnya tetap di channel Berita Mistis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.